Hai kelas 3, kita akan belajar tema 7. Subtema 1, pembelajaran 2. Anggita, Sally dan Naila membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Anggita, Sally dan Naila mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Iwan. Pak Iwan memiliki kolam ikan bandeng. Pak Iwan juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Iwan membuat ikan bandeng presto. Anggita dan teman-temannya ingin melihat proses pengolahannya. Bacalah teks bandeng presto berikut. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto, tulis pada buku tugasmu. Informasi 1, bandeng presto dimasak menggunakan. Informasi 2, panci presto akan membuat daging ikan menjadi. Informasi 3, teks bandeng presto menceritakan tentang. Selain kolam ikan, Pak Iwan juga memiliki kolam renang. Pak Iwan mengajak Anggita, Sally dan Naila menuju ke kolam renang. Pak Iwan mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Di kolam renang, banyak anak sedang bermain air. Ada yang duduk-duduk di tepi kolam, ada yang belajar meluncur, ada pula yang telah mahir berenang. Seorang penjaga mengamati di tepi kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan berenang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu, seperti pelampung, untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagai alat pelampung berikut. Cobalah untuk mengambang di kolam dengan kedalaman sebatas dada. Tangan memegang papan luncur atau ban. Posisi tubuh berada di atas permukaan air, kaki bergerak sambil mengayuh. Lakukan berulang-ulang. Anggita, Sally dan Naila memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Anggita telah mahir berenang, Sally ingin belajar berenang, Naila lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menentukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Anggita, Sally dan Naila juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya Naila menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Sally menikmati bolu pisang. Anggita lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan. Namun, mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Berdasarkan cerita yang telah disimak, isi pertanyaan berikut pada buku tugasmu. Dapatkah kamu menyebutkan perbedaan kebiasaan Anggita, Sally dan Naila dari cerita berikut? Kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Anggita, Sally dan Naila sedang menikmati makanannya. Kemudian Albi, Fatir, Ramlan datang ragam membawa makanan. Amati makanan yang dibawa oleh Albi dan teman-temannya. Bolu pisang dan susu rasa stroberi merupakan hasil pengolahan teknologi pangan. Tulislah pada buku tugasmu daftar makanan hasil teknologi pangan berdasarkan gambar pada slide sebelumnya. Makanan apa yang paling kamu sukai? Sekarang tanyakan makanan kesukaan di sekitarmu. Wawancarai 2 orang keluarga dan 3 orang saudara untuk mengetahui makanan kesukaan mereka. Setelah melakukan wawancara pada keluarga dan saudaramu, tuliskan hasilnya di buku tugasmu seperti tabel berikut.
Amati hasil wawancara yang telah dibuat. Apakah mereka menyukai jenis makanan yang sama? Apakah semua menyukai makanan hasil teknologi pangan? Diskusikan bersama keluargamu, kemudian tulis kembali dan lingkari jawaban yang paling tepat pada pernyataan berikut. Jenis makanan yang disukai oleh orang di sekitarku ternyata lebih sama atau berbeda. Ini berarti, setiap orang memiliki kebiasaan yang lebih sama atau berbeda. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan yang sesuai dengan pengamalan Pancasila Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.